Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Shalom, Salve, Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi! Pagi. Pagi, Pagi. pagi. Kurang semangat sepertinya. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi. Luar biasa, Oh, tetap semangat, senyum bahagia. Oke, oke. kita ulang. Siap. Semuanya mohon silakan di open mic-nya ya, open mic ya. Oke, kita ulang. Semangat pagi, 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 pagi. pagi. Luar Luar biasa, biasa. tetap Tetap semangat, semangat, senyum bahagia. senyum bahagia. Oke, mana senyumnya? Hmm. Ya, baik adik-adik gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik. Tetap semangat. Oke, ya. Kita hari ini sudah masuk ke agenda 2, adik-adik ya. Sudah dibaca materi agenda 2, Berakhlak, berorientasi, ya. pelayanan. Tentang apa? Baik. Tentang Core agenda 2 tentang value apa? ASN, Ya, nilai-nilai dasar PNS. Di dalamnya ada core values ASN, yaitu yaitu berakhlak. berakhlak. Apa itu berakhlak, adik-adik? Ada yang bisa menyebutkan Berorientasi akronim dari pelayanan, apa? akuntabel, komitmen, harmonis, loyal, adaptif, Komitmen, dan kolaboratif. Kompeten, komitmen, ada kompeten, komitmennya. kompeten, Oke, kompeten, kompeten. kompeten. Ya, Ya, oke. Saya izin share screen adik-adik ya. ya, Bu. Sudah terlihat? Udah, Ibu. Udah, Bu. Oke. Baik, sesi hari ini kita masuk ke agenda 2. Nah, sebelumnya di agenda 1 kemarin adik-adik mempelajari apa saja? Ada yang bisa membantu disampaikan kepada saya? Tentang Implementasi nilai bela Silakan raise hand dulu. Bela negara. Satu orang ASN, giliran ya. Rahasiaan bela. Tentang apa di agenda 1? Baru Bela kemarin loh. negara. Ya, tentang bela negara, tentang isu-isu kontemporer, terus analisisnya, teknik penyelesaian masalahnya. Oke, terima kasih Pak Dodi ya. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Sebelum kita masuk ke agenda 2, karena ini agenda 1, 2, 3, itu akan saling berkaitan, nanti semuanya akan muncul kembali atau digunakan ketika di agenda 4 atau habituasi, saat nanti adik-adik membuat aktualisasi gitu ya. Nah, jadi jangan sampai dilupakan itu kemarin di agenda 1 mempelajari apa saja, nanti akan dikaitkan ke 3 agenda tersebut, seperti itu. Ada lagi yang ingin menyampaikan kemarin apa yang didapatkan dari agenda 1? Oke, silakan Mbak Fauziah Rahmawati. Untuk materi pada agenda 1 itu ada beberapa. Kita belajar terkait soal wawasan kebangsaan. Lalu kita belajar terkait soal isu kontemporer. Kita juga belajar terkait soal bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu yang terakhir kemarin kita belajar terkait soal kesiapsiagaan bela negara. Yang dimana ada 5 poin, ada kesiapsiagaan jasmani, rohani, lalu kemudian kesiapsiagaan baris berbaris, dan juga lupa ada 2 lagi, bagaimana seorang ASN berkomitmen untuk melakukan atau melaksanakan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari walaupun hal-hal yang bersifat kecil. Mungkin seperti itu Ibu Devi.
Oke, terima kasih Mbak Fauzia. Ya, jadi di agenda satu kemarin adik-adik sudah mempelajari agenda sikap perilaku bela negara ya. Jadi di sana yang pertama ada wawasan kebangsaan, bagaimana di situ adik-adik menerapkan sikap perilaku cinta terhadap negara ini gitu ya. Kemudian ada menganalisis isu-isu kontemporer. Nah, di situ adik-adik diajak untuk menggali isu apa sih yang ada saat ini, baik itu di tempat tugas adik-adik maupun di instansi Kementerian Agama. Nah, itu diminta untuk menganalisis menggunakan beberapa alat analisis. Ada tapisan isu ya. Masih ingat ada apa saja kemarin? Ada Bu, Ada visual AKPK, diagram, teknik KPK tapisan dan ada dan PPK, USG. ada USG. USG. Iya, ada AKPK, kemudian ada USG, itu teknik tapisan isu. Kemudian untuk menganalisisnya lebih lanjut, kita ada mengenal Fishbone, kemudian ada SWOT juga, Ada kemudian mind ada mapping mind juga. mapping, ya. Dan seterusnya. Ya, nah itu nanti diingat-ingat bagaimana cara menggunakan alat-alat analisis tersebut. Nanti akan digunakan saat aktualisasi adik-adik ya. Jadi itu jangan dilupakan. Kemarin gimana cara gambar ikan di fishbone gitu ya, yang mana dulu kepalanya atau tulangnya dulu gitu. Nah, itu jangan sampai dilupakan. Nanti adik-adik akan dibimbing lebih lanjut oleh coach masing-masing, pembimbing masing-masing saat pembelajaran agenda 4. Nanti akan direview kembali bagaimana melakukan analisis AKPK, USG, kemudian sampai ke fishbone-nya seperti itu. Nah, itu sedikit review ya untuk agenda satu. Sekali lagi, jangan sampai dilupakan kemarin apa yang sudah didapatkan di agenda satu. Nah, sekarang kita masuk ke agenda 2, tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kita saling kenalan dulu. Ini pertemuan pertama kita ya, adik-adik. Jadi kita kenalan dulu agar nanti kita lebih bisa berkolaborasi dalam pembelajaran khususnya agenda 2 ini. Nah, nanti mungkin ada di kelompok 4 nanti ketemu saya di agenda 4 gitu ya. Nanti mungkin adik-adik di kelompok 2 bertemu dengan Widya Iswara yang lainnya untuk pembimbingan atau coaching agenda 4. Oke, kita akan saling berkenalan dulu. Tadi sudah disampaikan ya nama saya nih Putu Sri Devirana Pratiwi. Adik-adik bisa panggil Mbak Putu, Mbak Devi, Bu Putu, Bu Devi bebas ya. Ini nama saya dari awal sampai akhir bisa jadi nama panggilan gitu ya. Jadi silakan bisa disesuaikan. Saya kelahiran dan besar di Bali. Tepatnya saya lahir di Jembrana, adik-adik. Mungkin di sini ada yang seusia saya juga. Nanti agar lebih akrab, saya izin panggil Mbak atau Mas atau Beli atau Mbok gitu ya. Nanti kita Mudah. sesuaikan saja gitu ya. Oke, eh, saya baru bergabung di Balai Diklat ini tahun untuk TMT-nya 2021 Januari adik-adik. Sebenarnya 2021 Desember, tapi SPMT-nya di Januari seperti itu. 2020 Hmm. Desember, SPMT-nya di Januari. Ya, jadi kurang lebih sekarang sebentar lagi akan menuju 5 tahun ya. Jadi saya termasuk baru bersama Bu Dian juga. Tadi yang ada di Bu Dian di kelompok berapa tadi ya? Kelompok 2 sepertinya. Nah, kami seangkatan baru bergabung kurang lebih 4 tahun setengah gitu ya di Balai Diklat. Uh, untuk jabatan Widya Iswara Ahli pertama. Nah, ini mungkin kalau nanti ada kendala terkait tugas, boleh japri langsung ke saya, bisa lewat Telegram atau WhatsApp saya di nomor HP yang tertera. Nanti mungkin kalau ada kendala, boleh ketua kelasnya yang japri ya, mengakomodir rekan-rekannya agar tidak semuanya. Gitu ya. Jadi nanti misalnya rekan-rekan ada yang mengalami kendala upload tugas, misalnya kalau ujiannya error, silakan dikonfirmasi ke ketua kelompoknya. Nanti ke ketua kelompok silakan japri ke saya. Di sini ketua kelompoknya Mas Mujib ya. Benar Siap, Bu. panggilannya Mas Mujib ya. Oke, Siap, nanti siap. silakan kalau ada yang ingin dikomunikasikan bisa melalui ketua kelompok Mas Mujib ya. Oke, ini perkenalan singkat dari saya. Nah, selanjutnya saya ingin berkenalan dengan adik-adik semuanya. Silakan satu persatu diperkenalkan nama lengkap, nama Nomor panggilan, Bu. Nomor urut. kemudian tempat tugasnya dan jabatannya. Nih, silakan. Siapa yang pertama dan seterusnya, silakan. Monggo nomor urut 1. Baik, terima kasih Ibu Devi. Nih. Saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firman Perlindungan Butar-Butar, asal satuan kerja dari
Balai Diklat Kegama Denpasar. Nama panggilan saya Firman ya biasanya. Jabatan sebagai calon widaiswara ahli pertama. Ya, terima kasih Ibu Devi. Oke, terima kasih Mas Firman. Nah, ini calon penerus ini. Ya, calon penerus kami di Balai Diklat. Beliau calon wideiswara gitu ya. Nah, sebentar lagi eh, adik-adik menyelesaikan Latsar, C-nya sudah hilang nih. Jadi PNS gitu ya. Nah, nanti untuk jabatan fungsional, nah khususnya nih wideiswara Pak Firman, nanti ada lagi untuk penghilangan tulisan calonnya ya, calon wideiswara. Jadi nanti untuk menjadi wideiswara ada lagi penguatan ya, pelatihan penguatan. Oke. Jadi masih ada tahap berikutnya gitu. Nanti setelah itu Pak Firman mungkin akan sering bertemu dengan adik-adik yang lain gitu ya sebagai pengajar. Mungkin nanti ketemu di pelatihan. Nah nanti Pak Firman yang jadi wideiswaranya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Firman. Salam Masya kenal. Allah. Pak Firman dari mana Pak Firman? Saya karena kami belum satu ruangan ya, jadi saya belum sempat berkenalan Pak Firman ini dari mana gitu. Pak Iya, Firman dari mana? saya berasal dari Sumatera Utara. Sumatera Tepatnya Utara. kalau terakhir tempatnya di Kota Medan. Tapi kelahiran dari Oke. Ciantar di Sumatera Utara juga. Oke, Horas Mas Firman. Horas. Oke, dari Medan ya. Ya, Tapi Bu. memang kemarin memilih di Balai Diklat ya. Di situ kan ada ya Balai Diklat Medan. Kenapa di Balai Diklat Kegama Denpasar? Ya, untuk jurusan saya, Bu, waktu itu hanya 3 tempat. Di IHKN Kupang, di Bali ini sama di Manado, itu aja. Oke, di timur semua ya. Jadinya Pak Iya, Firman di sini di Denpasar. Oke, betul, terima betul. kasih Mas Firman. Selamat bergabung. Bu. Oke, dilanjutkan berikutnya. Baik, permisi Ibu. Perkenalkan nama Oke, saya Asap silakan. Arif. Saya biasa dipanggil Asap. Asli dari Solo, Jawa Tengah. Kemudian satuan kerja saya ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor, NTT. Jabatan saya guru ahli pertama, guru geografi di Man Alor. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Mas Asak. Saya belum pernah ke Alor nih. Semoga nanti ada kesempatan untuk ke Alor ya. Iya. Oke, Amin Ibu. sebagai guru. Oke. Oke, salam kenal. Ini berarti asli dari Alor dan bertugas di Alor gitu ya. Oke, Solo di Ibu, permisi. Jawa Solo? Tengah. Iya, Oh, Solo. dari Solo, tapi Heeh. tugasnya di Alor. Ini Iya. sudah memboyong keluarga berarti ke Alor. Belum, belum Ibu. Oh, belum. Oke. Belum. Iya, lumayan jauh ya dari Solo ke Alor. Saya belum pernah ke Alor ini, yang dari Solo sudah pernah gitu ya. Oke, Iya. selamat bertugas di rantauan ya, Mas Asak gitu Oke. ya. Semoga dapat menjalankan tugas dengan baik. Jangan Amin. lupa pulang ya. Kalau ada Iya, kesempatan Ibu. jangan lupa pulang ke kampung halaman gitu ya. Oke, baik. Iya. Selamat bertugas. Salam Ya. kenal Mas Asak, selamat bergabung. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Ibu. Oke, Terima kasih Bu, berikutnya. mohon izin perkenalkan, nama saya Honratus Momabe, biasa dipanggil No. No, Jabatan oke Mas ya, No. jabatan saya sekarang ini penyuluh agama ahli pertama untuk penyuluh agama Katolik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas No ya. Dari Alor juga. Nah, nanti semoga saya ada kesempatan ke sana. Ini banyak yang dari Alor ya, ada lima yang dari Alor di ini ya, di kelompok satu. Nanti semoga kita bertemu di Alor ya. Sampai bertemu di Alor, Ya, nanti kita bisa eh, bertemu, saya bisa bertemu 5 alumni nih nanti. Kalau adik-adik sudah jadi alumni, bisa ketemu 5 alumni Latsar, angkatan 1 gitu ya di Alor. Ya, terima kasih Mas No, salam kenal, selamat bertugas, selamat bergabung. Oke, silakan dilanjutkan. Pagi Bu, perkenalkan saya Maria Esinta Lewati, bisa dipanggil Elda. Saya dari Kantor Kementerian Agama Alor, jabatan saya saat ini guru alih pertama, guru kelas. Terima kasih Bu. Oke. Oke, terima kasih Mbak Elda ya panggilannya sebagai guru juga. Ini satu satu ini jangan-jangan satu sekolah dengan Mas Asak atau beda? Beda Bu, hanya Oh, satu beda. kota saja. Oke, kalau Mbak Elda di mana? Saya di Min 6 Alor. Min 6. Tadi Mas Asak di Man, kalau nggak Iman Man salah. Ibu. ya, Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Elda. Salam kenal, selamat bertugas, selamat bergabung.
Silakan dilanjutkan berikutnya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Tabita Dorcas Deliamang, biasa disapa Tia. Saya berasal dari Kementerian Agama Kabupaten Alor, jabatan Guru Ahli Pertama, Guru Kelas di Min 4 Alor. Terima kasih. Oke, terima kasih. Salam kenal Mbak Tia. Kenapa bisa dipanggil Tia ya? Saya mencari di namanya tidak ada Tianya. Oke, salam kenal Mbak Tia sebagai guru ya di Alor juga. Oke, Iya, Ibu. salam kenal, selamat bergabung, selamat bertugas ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Mohon izin memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan, saya Fauzia Rahmawati. Saya bertugas di Kementerian Agama Kabupaten Alor dengan jabatan sebagai guru agama, guru sejarah di Man Alor, satu sekolah dengan Pak Asad. Oke, satu sekolah nih. Berarti nanti untuk penyelesaian tugasnya bisa ini. Ini ya berkolaborasi yang alor di dekat-dekat Ya, sepertinya. Ya. Oke, panggilannya siapa Ibu? panggilannya Agak putus-putus ya. ya, mohon maaf panggilannya Fauzia, Ibu. Oke, Mbak Fauzia. Baik, terima kasih Mbak Fauzia. Salam kenal. Selamat bergabung, ya selamat bertugas. Silakan dilanjutkan berikutnya. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam kenal Bu Niputu Sri Devi Ratna Pratiwi, MSA. Perkenalkan, nama saya Mujibur Rahman Nur, bisa dipanggil Mujib. Saya berasal dari tetangganya Bali, Bu, di Lombok. Di Lombok. Oke. Ya, sekarang saya bertugas di MTSN 4 Kabupaten Bima. Jadi kita merantau nih di Bima. Kemudian sebagai guru ahli pertama, guru bahasa Arab. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mas Mujib. Ini banyak guru ya di kelompok 1. Iya. Mas Mujib dari Lombok. Lombok mana? Dari Mataramnya Lombok, ya? Lombok Tengah, Bu. Nanti Oh, setelah saya itu yang dari Mataram, Bu. Oke. Setelah Oke, dari Lombok Tengah. Ini kalau Lombok saya sudah semuanya ke Lombok kecuali Lombok Utara. Saya belum pernah ke Lombok Utara. Ada yang dari Lombok Oh, Utara belum mungkin ya. di sini ya. Oke, kalau Lombok Tengah saya sudah sering. Kabupaten Bima ya tadi Oh, siap. tugasnya ya. Iya, Mas Bu. Mujib di Kabupaten Bima Siap. juga saya sudah pernah Siap. ke situ. Oke, terima kasih Hmm. Mas Mujib, Pak Ketua ya, ini Ketua Iya, kelompoknya. Bu. Terima Siap. kasih, salam kenal, selamat bertugas, ya selamat bergabung. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Oke, selamat pagi Bu Devi. Terima kasih Selamat sebelumnya. pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Dodi Alfiansyah, biasa dipanggil Dodi, asal dari Mataram, tempat tugas di MTSN 4 Kabupaten Bima sebagai guru ahli pertama, guru Al-Quran Hadis. Oke, terima kasih. Panggilannya tadi Mas Dodi ya? Oke, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Dodi juga guru ya ini dari Oke. Mataram ke Kabupaten Bima. Ini perjalanannya darat atau naik pesawat biasanya teman-teman yang dari Lombok ini ke Bima? Darat Bu, lebih ekonomis. Darat berapa lama, Mas Dodi? Ada 12 jam mungkin ya. 12 Kayaknya. jam, Iya, 12 oke jam. lumayan ya. Berarti dari pelabuhan ini Kayangan, nyebrangnya. ya, ke Pulau Tanu. Nah, di Sembawanya yang lama Bu, di darat Sembawanya. Iya, saya belum pernah ke Sumbawa. Itu sebenarnya Sumbawanya besar ya, pulau Oh, besar. lumayan besar. Iya. Kalau Bima, kabupaten, kota, sampai Dompu, saya sudah pernah. Sumbawanya yang belum ini. Semoga nanti suatu saat bisa ke sana. Ya. Oke, Bu. Oke, baik. Terima Baik. kasih Mas Dodi. Salam kenal, selamat bertugas, selamat Oke, Bu. bergabung. Kita lanjutkan berikutnya. Baik Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Nama saya Nana Rosana Barkah, biasa dipanggil Nana. Asal saya dari Mataram, Lombok. Nah, satuan kerja saat ini di Kementerian Agama Kabupaten Bima sebagai statistisi ahli pertama, Ibu. Oke, statistisi ya. Berarti dulu jurusannya statistik. Kebetulan pendidikan matematika jurusannya, Ibu. Oke, pendidikan matematika. Saya juga matematika, Ibu, tapi
ilmu terapannya ya, matematika terapan untuk S1-nya, tapi S2-nya saya eh, berlari ke yang lain gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Nana, guru ya tadi, statistisi ya, sebagai statistisi. Ini juga dari Mataram ke Bima. Oke. Terima kasih Mbak Nana, salam kenal, selamat bertugas, selamat bergabung. Kita lanjutkan berikutnya. Selamat pagi. Oke. Oke, tetanggaan kita ya, tetanggaan sebelah baratnya. Oke, baik. Iya, oke, salam kenal Mbak Retno. Ya, kita kelahiran 95 nih. Ini saya barengan nih lahirnya sama Mbak Retno ini. Oke, terima kasih Mbak Retno. Salam kenal, selamat bergabung, selamat bertugas. Sudah semua ya? Sudah 10 orang. Baik, terima kasih adik-adik semua. Semoga selama pembelajaran agenda 2 ini khususnya kita bisa saling berkolaborasi ya, menyelesaikan semua materi dan penugasannya dengan baik seperti itu. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk ke substansi agenda 2 gitu ya, saya ingin mengajak adik-adik untuk saling sharing gitu ya. Tapi sebelumnya, nah boleh join dulu ke kelas poin saya, adik-adik silakan dibuka di device-nya, boleh di laptop, boleh di HP. Silahkan masuk ke kelas poin atau boleh di scan barcode ini ya, atau masuk ke URL-nya kelaspoin.app. Kemudian masukkan nama adik-adik dan kelas kodenya 25658. Mohon maaf, diulang instruksinya, Bu. Ya, silakan bergabung ke kelas poin. Boleh Kelas poin. scan barcode yang terlihat di layar. Terlihat ya Oke. adik-adik ya? Barcode-nya ya, boleh di scan barcode atau masuk di browser ketik URL-nya kelaspoin.app. Ya, nanti silakan dituliskan nama adik-adik, kemudian masukkan kelas kodenya 25658. Nah, ini Mbak Retno sudah bergabung, kemudian Mbak Tia, Mbak Nana, ada Mas Dodi, Mas Mujib, Mas Asak, ya 4 orang, kurang 4 orang. Oke, Mas Firman, ada Mbak Elda, Mbak Fauzia, kurang 1 nih yang belum. Ini untuk jaringan aman ya, Alor sama Bima jaringan aman? Kalau Aman ya? aman jaya, Bu. Oke, Alhamdulillah Stengkara. Kalau Mas Firman di BDK ya sepertinya itu aman itu. Oke, silahkan sudah semua ya. Oke, sudah ada 10. Oke, di layar HP atau laptop adik-adik sudah muncul ya PowerPoint saya. Nah, silakan bagaimana perasaan adik-adik saat ini? Kita belum mulai masuk ke materi ini ya. Nah, kira-kira di awal ini bagaimana perasaan adik-adik? Silakan diketikkan di text box yang muncul ya, ada text box-nya di sana.
Oke, kurang satu responden. Baru 9. Agak ngantuk tapi pengen seman. Seman itu apa? Senam ya maksudnya. Oke, terima kasih. Checklist ya. Oke, terima kasih atas responnya adik-adik semua. Di sini ternyata ada yang bingung dan mengantuk gitu ya. Saya bisa melihat ini siapa yang jawab ya, tapi saya tidak akan memunculkannya. Ya, oke. Ada yang bingung dan mengantuk, kemudian ada yang semangat. Nomor 6. Ini ada 6 orang yang semangat, ada 1 orang bingung plus mengantuk, ada 1 orang semangat isi lope-lope gitu ya. Terus semangat dan tepuk tangan 1 orang, agak ngantuk tapi pengen senam gitu ya. Nah, Pengen ini semangat kayak ya, Bu. oh semangat, nggak cukup ya? Iya, iya. Nggak cukup kolom teksnya. Oke, Adodi pengen kita bang ya. semangat. Oke, karena ini masih ada yang ngantuk, masih ada yang bingung, saya ajak main game nih dulu ya. 1 game Oh, lagi. siap. Nah, oke, silahkan kita tebak gambar dulu ya. Silahkan ditebak ini jawabannya apa. Diketikkan di kolom teks yang muncul. Jangan di-spill dulu ya yang sudah tahu. Ayo, kurang 2 lagi, waktunya 6 detik lagi. Apa ini? Oke, waktunya habis. Apa jawabannya adik-adik yang sudah menjawab? Kolaborasi. Iya, Kol. kolaborasi. Ya, Wah, 8 orang yang menjawab dengan benar ya, kolaborasi. Ini kol ditambah A, ditambah bor, ditambah nasi, tapi N-nya dihilangkan, kolaborasi. Ya, kenapa saya memunculkan kolaborasi di sini adik-adik? Karena salah satu dari core values ASN berakhlak, nah di sana ada nilai kolaboratif. Ya, harapannya selama pembelajaran agenda 2, di sini adik-adik khususnya bisa menerapkan core values berakhlak ya, seluruh core values, tapi di sini nilai kolaboratif menjadi kekhususan. Kenapa demikian? Karena di sini adik-adik nanti akan ada tugas individu maupun tugas kolektif. Ya, nah, walaupun adik-adik berjauhan ya, tidak saling satu tempat tugas, walaupun tadi ada yang satu tempat tugas juga gitu. Nah, harapannya adik-adik bisa menyelesaikan penugasan ini secara berkolaboratif. Bagaimana caranya menyelesaikan tugas kelompok gitu ya, secara bersama-sama berkolaborasi sehingga nanti tidak ada yang tertinggal atau terlambat mengumpulkan tugas. Nanti bisa menyelesaikan pelatihan dasar CPNS ini dengan baik, biar C-nya hilang gitu ya. Semuanya bisa hilang C-nya, jadi nanti bisa jadi PNS semua. Ya, jadi di awal kita memulai pelatihan dasar CPNS ini bersama-sama, kan menginternalisasikan nilai-nilai core values berakhlak. Siap adik-adik untuk berkolaborasi, saling bantu Si- teman-temannya. siap. Nih, saling mengingatkan ya, kalau misalnya ada tugas yang belum terkumpul, sudah waktunya mengumpulkan, tapi mungkin rekan-rekannya ada yang lupa atau ada yang susah jaringan, nah silakan saling berkomunikasi dengan baik gitu ya, dikomunikasikan seperti itu. Oke, masih di kelas poin ya, dibiarkan dulu kelas poinnya, nanti kita akan ada menggunakan kelas poin kembali. Kemudian untuk tujuan pembelajaran di agenda 2 ini, nah ini tentu saja berkaitan dengan core values atau nilai-nilai dasar dari ASN atau pada saat ini karena adik-adik CPNS, jadi di sini dapat menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Nah, jadi di sini dalam pelaksanaan ya, yang guru, penyuluh, kemudian
statistisi ya, tadi ada calon widewiswara juga. Nah, nanti diharapkan dalam pelaksanaan tugas jabatan khususnya ya, itu adik-adik bisa menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai dasar atau core values berakhlak seperti itu. Nah, ini adalah topik bahasan yang akan kita diskusikan pada sesi hari ini. Ada 5 JP ya, kurang lebih 3 jam 45 menit. Nanti kita akan ada di Zoom. Nanti ada waktu break ya, jadi nanti mohon diingatkan saya, Pak Ketua ya, Pak Mas Mujib, Siap. mohon diingatkan nanti kita break jam berapa ya, 10.15 ya. Ya, Ya, 10.15. 10.15. Ya, nanti mohon diingatkan kalau saya terlewat, nanti bisa di raise hand ya, bisa disampaikan waktunya break Bu Devi gitu ya. Oke, nanti kita akan, pertama kita akan melihat, mereview apa yang sudah adik-adik dapatkan selama MOOC kemarin. Ya, di MOOC tentunya sudah membaca juga ya tentang agenda 2, kemudian di Kolabjar juga sudah saya unggah untuk materi-materi agenda 2 gitu. Nah, nanti kita review sedikit apa yang sudah adik-adik dapatkan. Kemudian ada review substansi agenda 2. Nah, oh salah, ini yang pertama ini kita review timeline ya. Di agenda 2 kita sudah sampai di hari yang keberapa sampai hari keberapa nanti ya. Kemudian yang kedua ini baru review terkait substansinya. Kemudian nanti kita review semua tugas yang akan adik-adik dapatkan selama pembelajaran agenda 2. Ya, kemarin agenda 1 3 hari ya, 3 hari pembelajaran agenda 1 itu ada tugas setiap harinya, 1 tugas individu, 1 tugas kelompok. Berarti ada 6 tugas kalau tidak salah di agenda 1. Nah, agenda 2 juga sama, setiap harinya karena ada sinkronus dan asinkronus gitu ya. Jadi, setiap ada asinkronus, adik-adik akan mendapatkan 1 tugas kelompok dan 1 tugas individu. Jadi, tugasnya lebih banyak karena kita 5 hari untuk di agenda 2. Ya, ada 14 JP sinkronus, kemudian untuk asinkronusnya ada 28. Ya, jadi lumayan padat untuk pembelajaran agenda 2. Oke, kita langsung saja yang untuk pembelajaran selama distance learning ini ya, untuk di agenda 2. Nah, ini ya kurang lebih untuk sebaran sinkronus dan asinkronusnya untuk di pembelajaran agenda 2. Nanti tentu saja kita akan membahas terkait 7 nilai berakhlak. Ya, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya, karena di sini setiap harinya ada asinkronus, jadi adik-adik akan dapat tugas setiap hari selama 5 hari. Ya, jadi nanti tugasnya sesegera mungkin diselesaikan. Misalnya sekarang adik-adik sinkronus, nanti kita ada asinkronus 3 JP, silakan langsung diselesaikan. Nah, hari berikutnya misalnya paginya asinkronus, langsung dicek kolabjarnya, apa nih tugas asinkronusnya. Jadi tidak perlu menunggu siang harinya misalnya. Ya, jadi langsung silakan dicek di kolabnya sudah semua saya unggah tugasnya baik yang individu maupun kelompok selama 5 hari pembelajaran agenda 2. Jadi langsung dicek. Ya, tidak perlu menunggu sinkronus dulu baru ngecek tugas gitu, jangan. Ya. Oke. Nah, ini ya. Ada 3 kali untuk pertemuan sinkronusnya. Kemudian asinkronusnya setiap hari selama 5 hari pembelajaran. Ya, jadi hari ini kita di hari kelima selama distance learning ya. Ini hari kelima. Kemarin hari pertama dinamika kelompok dan pembukaan ya, materi kebijakan. Hari kedua sampai dengan keempat itu agenda 1 kemarin. Kemudian hari kelima sampai hari ke-9 adik-adik akan pembelajaran agenda 2. Nah, sekarang hari kelima, di mana hari ini kita ada 5 JP untuk sinkronus. Nah, kemudian ada materi kebijakan yang kemarin sudah dipindahkan ya ke hari Rabu ya kemarin kalau tidak salah tanggal 9. Nah, itu harusnya tanggal 11. Nah, sudah dipindahkan di hari Rabu. Kemudian nanti ada asinkronus 3 JP. Jadi nanti setelah Zoom ini kita Zoom sampai 11.45. Nah, nanti setelah Zoom silakan untuk jam asinkronusnya dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, kemudian besok kita full asinkronus hari ke-6 ya, besok di hari Sabtu ada 8 JP. Ini juga ada 2 tugas, 1 individu dan 1 kolektif. Kemudian hari ke-7 ini hari Senin, adik-adik juga masih asinkronus, ada 2 tugas juga, individu dan kolektif. Kemudian hari ke-8 hari Selasa, nah kita kembali ke sinkronus selama 5 JP.
dan asinkronusnya juga 5 JP. Jadi nanti kita akan mereview tugas-tugas adik-adik mulai hari ini sampai hari ke-7 di hari ke-8. Ya, jadi nanti kita akan review satu persatu baik tugas individu maupun tugas kelompok. Ya, sambil pendalaman untuk materi agenda 2. Kemudian hari terakhir, hari ke-9, kita bertemu lagi selama 4 JP untuk sinkronusnya dan masih ada asinkronus juga. Jadi masih ada tugas juga di hari ke-9.